Suaminya pun ganteng. Istri cantik, suami ganteng, kaya raya, tinggalnya pun di Amerika, punya rumah di Amerika. Kalau suaminya ganteng, istrinya cantik, tentu kalau punya anak, wajahnya kalau rupawan begitu ya. Tapi ternyata Allah uji. Begitu anaknya lahir, apa yang terjadi? Anaknya mengalami kecacatan. Tak mirip ayah, tak mirip ibu. Begitu ya. Kena penyakit apa namanya itu. Pokoknya otaknya nggak berfungsi. Begitu ya. Kemudian dia cacat lah, mengalami kecacatan. Begitu ya. Dan nggak bisa disembuhkan begitu. Dan dia sabar menghadapi itu. Begitu ya. Secara ekonomi dia mapan. Wajah istri cantik, wajah suami ganteng. Mapan yang. Tapi diuji lewat anak yang seperti itu. Dia sabar. Itulah kehidupan. Sabar. Setiap kita punya ujian masing-masing. Saudara-saudara kita di Palestina sabar menghadapi Zionis Israel. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Inilah puasa. Mengajarkan kepada kita agar meningkat nilai sabarnya. Hidup di dunia ini memang penuh perjuangan. Maka tidak ada cara lain kecuali kita menerima takdir Allah. Ada amalan ibadah yang lebih baik daripada tahajud. Yang lebih baik daripada tarawih. Yang lebih baik daripada baca Quran. Salah satu amalan ibadah tersebut namanya menerima. Sabar dengan segala ketentuan Allah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Itu. Indah, nikmat kalau kita mensyukuri setiap keadaan kita. Jangan sampai kita membanding-bandingkan. Jadi banding-banding nih. Begitu. Kehidupan kita dengan orang lain. Itu artinya menghina Allah kita. Kan kita nggak tahu ujian yang diterima oleh orang lain. Cukup fokus dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Lalu kita syukuri. Maka hidup akan terasa indah. Gitu ya. Sabar. Lalu kemudian syukur. Jadi sabar ini tidak bisa terpisah dari syukur. Sabar, syukur, syukur, sabar. Kita bersabar. Sekarang kita berlapar-lapar. Kita kehausan, tak makan, tak minum. Sampai masanya nanti kita berbuka. Kita boleh minum, kita boleh makan. Alhamdulillah, bersyukur. Gitu ya. Sabar, syukur. Apa maknanya? Orang yang puasanya berhasil. Dia akan menjadi pribadi yang bersabar dan bersyukur. Kualitas sabarnya meningkat, kualitas kesyukurannya meningkat. Kata Imam Ghazali bahwa luasnya pintu surga seluas sabar dan syukur. Ada orang yang masuk surga lewat syukurnya. Ada orang yang masuk surga karena sabarnya. Ya. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan macam kawan saya, Bapak Ibu. Ada kawan saya itu. Mas, ya, ada apa kata saya. Saya mah nggak apa-apa masuk neraka. Saya kaget. Kok bisa nggak apa-apa? Ya kan nanti di neraka lama-lama bisa beradaptasi. Di neraka adaptasi. Ada sih. Tak ada sedikit kecil pun rasa nikmat di neraka. Semua tentang kesakitan. Haus. Ya Allah haus. Datang nanak menggolak dari neraka. Lapar. Datang daging busuk dari neraka. Na'udzubillah. Sedangkan surga. Tak ada sedikit kecil pun sakit. Susah tak ada. Pokoknya semua penduduk surga itu jadi raja, jadi ratu. Karena dia sudah berjuang dulu waktu di dunia. Jadi, kenapa orang masuk neraka? Karena dia nggak mau sabar waktu di dunia. Nggak mau sabar dalam meninggalkan maksiat. Nggak mau sabar dalam taat. Nggak mau sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Salah sendiri nggak mau sabar di dunia. Maka dia dipaksa sabar di neraka. Na'udzubillah. Sedangkan penduduk surga, dia sabar waktu di dunia dalam taat. Menjauhi segala
larangan Allah, melaksanakan segala perintahnya, luar biasa. Dia bisa bersabar itu. Hidup dalam ketaatan. Maka karena dia sudah berjuang di dunia, maka tempatnya adalah surga. Tak ada sedikit kecil pun susah, tak ada. Semua tentang kenikmatan-kenikmatan. Hingga sering dikisahkan bahwa buah-buahan di surga itu akarnya di atas. Nggak tahu seperti apa gambarannya. Akarnya di atas, buah-buahannya di bawah. Saking penduduk surga itu tidak boleh susah. Itu. Apa yang terbayang ingin langsung datang. Pokoknya nggak boleh susah penduduk surga itu nggak boleh susah. Indah, abadi selamanya, semua ganteng, semua cantik. Penduduk surga itu kisaran usia ya 29-30 lah. Lagi gagak-gagaknya. Dan gak ada nenek-nenek. Maka ada nenek-nenek laporan pada Rasul. Ya Rasul, apakah nenek nanti masuk surga? Dijawab oleh Rasul, Nek, di surga tak ada nenek-nenek. Oh, nangislah nenek-nenek ini. Ya Rasul, percuma sholat saya, puasa saya kalau saya nggak masuk surga. Bukan begitu maksud saya, Nek. Nanti nenek masuk surga. Tapi tidak peyot keriput macam ini. Nanti nenek jadi cantik lagi. Begitu ya. Dan bidadari yang paling cantik adalah ibu-ibu dunia yang masuk surga. Ibu-ibu adalah ratunya bidadari. Bidadari asli surga kalah kecantikannya dengan ibu-ibu. Luar biasa. Nah, indah abadi selamanya, tak ada kenyang. Nggak ada kenyang. Kalau kita puasa ini nanti sampai masanya maghrib. Ya, itu kita minum, kita makan. Mungkin barangkali cuma cukup berapa piring perut kita. Satu piring pun sudah kekenyangan. Tapi surga tak ada rasa kenyang itu. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar kalau tak salah dulu ngaji di pesantren itu. Sarapan penduduk surga 1000 piring. Apa maknanya? Nggak ada batasan. Makan sebanyak apapun nikmat saja. Lalu kemana yang kita makan? Arahnya menjadi keringat. Dan keringatnya pun harum kasturi. Bayangkan betapa susahnya kalau di surga ada rasa kenyang. Yang paling bingung Bapak Ibu, kalau di surga ada kenyang, malaikat. Pasti malaikat akan ditanya oleh penduduk surga itu. Malaikat, toiletnya di mana? Sedangkan surga tak ada toilet. Itulah kehidupan yang indah, abadi, selama-lamanya, tak ada ujungnya. Surga. Nah, diperuntukkan bagi orang-orang yang bisa sabar waktu di dunia. Inilah puasa. Mengajarkan bagi kehidupan kita agar meningkat nilai sabarnya dan nilai kesyukurannya. Lalu yang ketiga, Ramadan melalui pelaksanaan ibadah puasa mengajarkan kepada kita tentang kepedulian. Ketika kita puasa, Bapak Ibu, kita lapar, kita haus. Yang diharapkan itu kita mikir, oh begini rasanya lapar, begini rasanya haus. Kalau begitu kasihan dong. Orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, hidupnya susah, kadang makan, kadang tidak. Akhirnya muncul sifat dermawannya, sifat kepeduliannya kepada orang lain, mau membantu yatim piatu, orang susah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dalam kitab Nasaihul Ibad. Masih di hadis yang pertama, khoslatani. 2 perkara. La syai'a afdala minhuma. Tidak ada satu perkara pun yang lebih afdal daripada 2 perkara ini. Apa perkara yang lebih afdal daripada 2 perkara ini? Enggak ada yang lebih afdal daripada 2 perkara ini. 2 perkara yang paling afdal melebihi segala perkara adalah yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Setelah beriman, yang kedua, wan naf'u lil muslimin, hidupnya bisa memberi manfaat kepada orang lain, bisa memberi manfaat bagi orang lain. Gajah mati meninggalkan, bagaimana peribahasa bahasa Indonesia kita, Bapak Ibu? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan
Belang. Harimau mati, belang. Manusia mati, meninggalkan Nama. Jangan hutang, harusnya nama. Benar, nama, jasa, karya. Betapa beruntungnya manusia, napasnya sudah berhenti, pahalanya tidak berhenti-berhenti. Itulah orang yang punya jasa, karya, nama baik dalam hidup ini. Luar biasa. Siapapun yang mendirikan Iwamid ini luar biasa. Punya jariah. Selama Iwamid ini masih ada, terus bisa berkontribusi, mengadakan kajian-kajian, kemudian banyak program yang diadakan, kemudian bisa memberi manfaat. Selama itu juga orang yang mendirikan ini, orang yang berada di dalamnya dapat jariah. Terus mengalir pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Luar biasa. Kembali ke awal, bahwa puasa membentuk pribadi yang punya rasa peduli. Manusia terbagi ke dalam 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pertama, manusia wajib. Manusia yang wajib adanya. Keberadaannya bermanfaat, ketidakberadaannya dicari orang. Barangkali dia adalah orang yang pertama kali pintu rumahnya diketuk oleh tetangganya ketika tetangganya membutuhkan. Manusia yang wajib adanya. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. 2, manusia sunnah. Memang bermanfaat, tapi ada maunya. Kurang ikhlas, kurang tulus. Mudah menepuk jasa. Itu kalau bukan karena saya, kalau bukan karena ditolong oleh saya, kalau bukan karena link dari saya, itu manusia sunnah. Kurang tulus, kurang ikhlas. 3, manusia mubah. Manusia mubah ini ibarat lagunya antara ada dan tiada. Kamu mau ada, mau tak ada pengaruhnya. Gitu. Antara ada dan tiada. Mau ada, mau tak ada, biasa saja. Yang keempat, manusia makruh. Lebih baik tak ada. Yang bahaya kalau jadi manusia tipe kelima. Haram jadah. Keberadaan yang membuat onar, ketidakberadaannya disyukuri orang. Alhamdulillah, si dia mati. Na'udzubillah. Ketidakberadaannya justru disyukuri orang. Na'udzubillah minta. Maka pastikan kita, anak cucu kita semua, jamaah Iwamid ini, mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang tipe pertama. Manusia yang wajib adanya. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu terakhir, yang ingin saya sampaikan, hikmah puasa bagi kehidupan kita setelah yang pertama niat mengajarkan bahwa hidup harus punya tujuan. Punya cita-cita, punya harapan. Kemudian yang kedua, orang yang puasanya berhasil, hidupnya penuh kesabaran, kesyukuran. 3, orang yang puasanya berhasil akan terbentuk pribadi yang punya kepedulian. Terakhir yang keempat, orang yang puasanya berhasil akan terbentuk pribadi yang punya kesadaran bahwa semua ada ujungnya. Ada apa Bapak Ibu? Bareng. Ujungnya. Semua sekali lagi. Ada ujungnya. Semua ada ujungnya. Ada awal Ramadan, ada akhir Ramadan. Ada masa kita sahur, ada masa kita buka. Apa maknanya? Ada masa kita lahir ke dunia, ada masa kita masuk ke liang lahat, ke alam kubur, kita meninggal dunia. Hidup ada ujungnya. Semua ada ujungnya. Oleh karena kita sadar bahwa hidup ada ujungnya, maka mari kita perbaiki amalan-amalan kita. Nah, kalau kita ikut Rasul kan, usia wafatnya itu berapa Bapak Ibu? Rasul wafat usia berapa? 63. Ada yang tahu? 63 tahun. 63 tahun. Ya, 63 tahun. Maaf, 1000 maaf. Kalau ada yang saat ini usianya sudah 62 tahun 11 bulan. Wah, itu tinggal 1 bulan lagi. Jangan banyak pantangan, apa saja dimakan. Dan wafat kan nggak berdasarkan abjad. Enak kalau wafat berdasarkan abjad. Tahun ini A, siapa yang A? Besok B. Saya S. Selamat. Masih rada lama.
Yang kasihan yang Z, nggak ada yang nguburin, gitu kan? Maaf. Dan wafat kan nggak berdasarkan abjad. Ya, kapanpun Allah minta kita harus siap. Betapa banyak manusia berpikir bagaimana agar hidupnya enak. Tapi jarang sekali orang yang berpikir bagaimana agar matinya enak. Banyak orang berpikir berjuang kerja keras. Bagaimana agar enak hidup di atas tanah. Tapi jarang sekali orang berpikir bagaimana agar enak hidup di bawah tanah, di alam kubur. Dunia sebentar saja. Mudah-mudahan ujung daripada kehidupan kita semua berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itulah saja sementara yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu pembawa acara. Barangkali ada sesi tanya jawab, saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan masih ada waktu dengan password Rona Senja Ramadan kita. Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Monggo satu saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Kenapa saya Nurul Aini dari Malang, Indonesia, Jawa Timur. Yang saya tanyakan begini apa? Seorang anak yang sudah melahirkan itu kan saat menyusui dia kan tidak puasa. Terus apakah dia membayar fidyah dan membayar hutang puasanya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa orang yang ini hukumnya sama ya, bagi orang yang hamil menyusui. Hamil menyusui. Hamil bayinya masih di dalam, menyusui berarti bayinya sudah di luar. Ada 3 ketentuan. Dalam fikih Syafi'iyah ada 3 ketentuan. Pertama, kalau khawatir terhadap dirinya saja, dia qadha. Pokoknya kalau melibatkan dirinya, kalau ada melibatkan dirinya itu qadha. Qadha. Khawatir terhadap dirinya dan bayi, qadha. Nah, tapi kalau yang ketiga, khawatir hanya karena yang lain, hanya karena bayinya saja. Baik bayi yang di dalam kandungan atau yang sudah lahir, dia khawatirnya hanya karena bayinya saja. Dia nggak mengkhawatirkan dirinya. Maka itu terkena 2 hukum. Qadha dan fidyah. Saya ulang. Khawatir terhadap dirinya saja. Apa tadi Bu? Khawatir terhadap dirinya saja. Qadha. Khawatir terhadap dirinya dan bayi. Qadha. Tapi khawatir terhadap bayinya saja. Qadha dan fidyah. Nah, terkena 2 hukum. Jadi fidyah itu bagi ibu yang hamil atau menyusui, kalau dia tidak ada melibatkan dirinya, khawatirnya hanya karena bayinya saja, maka dia terkena 2 hukum, qadha dan fidyah. Bagaimana ketentuan fidyah? Ya, dia membayar begitu ya. Kira-kira dalam 1 hari, begitu ya. Dalam 1 hari dia makan habis berapa? Atau kalau kita ambil secara umum, ya kurang lebih 1 liter beras lah, gitu ya. 1 liter beras per hari, begitu ya. Selain dia pun mengkodok puasanya. Dia mengkodok puasanya plus setiap hari dia bayar fidyah. Begitu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Matur suwun Abah. Nggih, sami-sami, sami-sami. Mohon maaf Ustadz, itu memperjelas. Yang mana? Ini apa bayar fidyahnya itu tiap hari apa boleh dikumpulkan? Karena adik saya ya harus bayar fidyah dan itu. Afdol memang tiap hari.
begitu ya. Tapi kalau mau dikumpulkan boleh, begitu ya. Nanti di akhir Ramadan misalnya, sekalian dengan bayar zakat fitrah, gitu, kita bayar fidyahnya juga, begitu ya. Bayar fidyahnya juga boleh, begitu ya. Nanti tinggal kodoknya barangkali nanti di luar Ramadan, begitu ya. Begitu Ibu. Jadi bisa per hari, bisa nanti di akhir Ramadan, begitu. Nah, itu dalam fikih Syafi'iyah, begitu ya. Nah, kalau kita ikut mazhab Asy-Syafi'i, kodok, begitu ya. Tapi ada fikih lain, begitu ya. Ya hanya kodok saja tanpa fidyah, begitu ya. Kalau kita ikut fikih Syafi'i, begitu ya. Untuk ibu hamil atau menyusui, yang khawatirnya hanya karena bayinya saja, itu terkena 2 hukum. Qadha ya fidyah, begitu ya. Bisa setiap hari, atau bisa nanti dikumpulkan sampai akhir Ramadan, satukan, dan sekalian kita bayar zakat fitrah, sekalian kita bayar fidyah itu. Tinggal nanti kita bayar qadhanya di luar Ramadan. Begitu. Begitu Ibu, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lulu dan Bu Suli Sulastri tadi. Mohon barokah doanya, Abah. Oh, nggih. Monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan da'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin muslimat sekalian. Ya Allah, ampunilah dosa seorang wanita yang 9 bulan lebih kami menumpang di dalam rahimnya. Dialah ibu kami yang melahirkan kami antara hidup dan mati. Bersatu antara keringat, darah, dan air mata dilahirkannya kami ke dunia. Ayah kami yang mencari nafkah untuk membesarkan kami, kedua orang tua kami Allah. Jika mereka masih ada, mohon panjangkanlah usianya dalam ketaatan kepadamu. Namun jika mereka sudah tiada ya Allah,